Yang kata Rasulullah, anak Adam itu lemah, anak Adam itu sering lupa, anak Adam itu sering salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang salah adalah orang yang bertobat. Maka dari itu ini Allah membuka keran, Allah membuka ruang di malam nisfu Sa'ban agar dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah. Banyak sekali dosa kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan dosa. Rambut pun punya dosa. Bu, selama hidup ibu balik sampai sekarang sudah berapa mata laki-laki yang melihat rambut ibu? Sudah berapa mata laki-laki yang melihat rambut cantik ibu? Sudah berapa kecuali suami ibu? Tidak boleh bu, tidak boleh dilihat selain daripada mahram atau orang-orang yang diizinkan melihat rambut ibu. Tapi masih banyak di antara kita wanita-wanita muslimah yang memamerkan auratnya, yang memamerkan rambutnya. Rambut pun ternyata menyimpan pundi-pundi dosa bagi kita. Pak, yang punya anak gadis, tutup rambut anak gadis bapak, ya tutup. Jangan biarkan mereka keluar rumah dalam kondisi membuka auratnya. Tapi sekarang nampaknya belum ada anak gadis kita yang balik ya. Nah, yang paling tua di sini saya kayaknya. Siapa? Antara Allah mereka banyak sekali dosa kita. Belum lagi dosa mata kita. Jangankan dosa mata ini, ya Allah, belum keluar rumah saja mata ini sudah banyak dosa. Ketika panasin motor, lihat kanan ada tetangga jemur pakaian. Ya Allah, kadang-kadang pagi-pagi saja baru keluar rumah, mata ini sudah berdosa. Lihat tetangga dengan pakaian, you can see-nya. Ya Allah, ini memang diwajibkan ataupun dianjurkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Tapi kita akui kita ini lemah, jemaah. Kita ini lemah. Kadang-kadang terlihat sengaja atau tidak sengaja. Belum lagi di jalanan mata ini berdosa. Lihat kanan, wow. Lihat kiri, amat jahat. Lihat depan, banyak sekali pengaruh-pengaruh. Mata ini banyak sekali salah. Apalagi belum lagi di rumah sakit ini barangkali. Ya banyak aurat-aurat yang tak boleh dilihat, yang tak darurat untuk dilihat, tapi kita lihat. Belum lagi dosa telinga yang sangat gemar sekali mendengarkan aib orang lain. Belum lagi dosa mulut yang sangat gemar sekali mengucapkan kata-kata sumpah serapah, caci maki. Bahkan gemar sekali kita mengabsensi kebun binatang lewat lidah kita ini. Dustanya lagi. Hadirin Allah muliakan, belum lagi dosa tangan kita yang memberikan kebijakan yang menderitakan, kebijakan yang menzalimi, kebijakan yang membuat orang menderita. Belum lagi kaki ini yang lebih banyak di tempat yang mubah, di tempat yang haram daripada di tempat-tempat yang Allah wajibkan. Maka banyak sekali dosa kita. Allah buka keran untuk mengampuni dosa kita di malam nisfu Sa'ban, malam Ahad nanti. Apalagi Ustaz, amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Maka Sayyid Alawi Al-Maliki berkata, amalan yang kedua adalah banyak-banyak meminta, banyak-banyak berdoa. Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sa'ban. Tetapi ingat, bukan Allahnya yang turun. Allah tidak turun. Allah tidak di atas. Yang turun itu di atas. Allah tidak di atas. Allah tidak butuh atas. Allah yang menciptakan atas. Allah tidak di langit. Allah yang menciptakan langit. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja engkau berada. Bahkan Allah itu lebih dekat kepada hambanya, bahkan lebih dekat daripada aliran darahnya sendiri. Jadi yang turun itu bukan zat Allahnya. Allah tak di atas. Ini adalah sebuah keterangan bahwa akan turun rahmat Allah ke langit dunia. Rahmat itu salah satunya adalah ampunan Allah. Maka dari itu di malam nisfu Sa'ban banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Doa-doa kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Karena memanglah doa itu pasti dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu
la'allahum yarshudun. Doa pasti dikabulkan. Doa pasti dikabulkan. Apalagi doa yang kita panjatkan di malam kemuliaan, di malam keberkahan. Salah satu malam kemuliaan dan keberkahan itu adalah malam nisfu Sya'ban. Banyak-banyak berdoa, Bu. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak meminta. Banyak-banyak kita bersujud kepada Allah. Mungkin selama ini banyak kita bersujud pada manusia, meminta pada manusia, berharap pada manusia. Malam nisfu Sya'ban nanti, mari kita tempelkan kini kita di lantai sebanyak-banyaknya. Dan doa itu banyak jenisnya. Tidak hanya mengangkat tangan, ya Allah aku minta ini, aku minta ini. Salat juga adalah doa. Salat adalah doa. Maka silahkan kita banyak-banyak salat di malam nisfu Sya'ban. Salat apapun namanya. Mulai salat sunat mutlak silahkan. Jadi ketika maghrib nanti Sabtu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah masuk pertengahan Sya'ban, sudah masuk ketika maghrib di hari Sabtu, maka mulai dari maghribnya semua salat-salat sunnah kerjakan. Mulai salat sunat wudu, usolli sunatan wudu lillahi ta'ala, salat sunat wudu 2 rakaat, salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu salat sunat mutlak sebelum maghrib silahkan. Ya, salat sunat mutlak 2 rakaat sebelum maghrib silakan. Salat fardu maghrib 3 rakaat. Habis itu tambah lagi 2 rakaat ba'da maghrib. Habis itu kalau bisa menjelang isya baca Quran banyak-banyak. Menjelang isya banyak-banyak baca Quran. Karena Quran itu adalah interaksi kita dengan Allah. Bentuk interaksi kita dengan Allah, zikir kita kepada Allah. Maka dari itu kalau bisa sampai isya, sambil nunggu isya kita sudah di masjid, sudah beribadah, sudah berdoa, sudah berzikir kepada Allah. Kemudian masuk isya, berwudu lagi, salat sunnah wudu lagi. Kemudian salat sunnah mutlak sebelum isya. Kemudian salat isya 4 rakaat. Kemudian salat ba'diyah isya 2 rakaat. Kemudian kalau bisa jangan pulang dulu. Salat sunnah hajat silakan. Kalau bisa langsung sambung dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Ba'da isya sudah boleh qiyamul lail. Silakan. Kalau bisa 8 rakaat, tutup 3 witir. Silakan qiyamul lail. Pulang ke rumah misalnya setengah jam qiyamul lailnya. Setelah isya qiyamul lail 8 rakaat boleh. Kemudian pulang ke rumah, kalau bisa cepat tidurnya. Jam 10 sudah tidur. Gak usah nonton sinetron lagi. Nisfu Sya'ban nih. Kalau bisa tidur, buat apa namanya? Alarm. Bangun jam kalau bisa tahajud. Beda ya, qiyamul lail sama tahajud. Beda. Qiyamul lail adalah salat sunnah yang dilakukan pada waktu malam. Semua salat yang dilakukan di waktu malam adalah qiyamul lail. Ya. Adapun tahajud, fatahajjada bihi nafilatan lak. Tidur dulu walaupun sebentar baru bangun, itu tahajud namanya. Silakan, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Sunnahnya 8 rakaat ditambah 3 witirnya. Silakan. Kalau bisa biar kita enggak ketinggalan subuh, jangan bangun jam 1 atau jam 2. Kalau bisa saya kasih trik, boleh juga, silakan, bagus. Kalau bisa sejam sebelum subuh kita bangunnya. Misalnya subuhnya jam 5, bangunlah jam 4. Bangun jam 4. Mulai tahajud jam 4 sampai hampir jam 5. Jadi kita nggak tidur lagi nantinya. Kalau kita bangun jam 1, sholat tahajud sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 5 ngapain? Ngantuk kita, tidur kita. Dan biasanya kalau sudah tidur lagi, payah bangunnya lagi. Pengalaman pribadi. Gak tahu sama ibu bapak, saya kasih trik saja. Jam 4 bangun, itu bagus sekali. Itu masih masuk sepertiga malam terakhir. Waktu yang sangat utama menjelang fajar. Jam 4 bangunnya, sholat tahajud sampai setengah 5 jadilah. Habis itu menjelang kita sholat subuh berangkat ke masjid, tahiyatul masjid. Kemudian ketika sudah adzan, sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh, sama saja. Sholat sunat fajar. Habis itu sholat subuh. Kalau bisa jangan pulang dulu. Habis sholat subuh jangan pulang. Ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, mohon ampun, berinteraksi dengan Allah, beribadah, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah, sempurna sampai sholat isyraq, kurang lebih setengah 7 barulah pulang ke rumah beraktivitas. Silakan. Nah,
Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban ini malam diampuninya dosa, malam dikabulkannya doa. Maka banyak-banyaklah kita beribadah. Apapun ibadahnya. Tidak ada nama khusus misalnya kau lakukan ini amalan Sya'ban, kau lakukan ini amalan Sya'ban. Tetapi semua ibadah insyaallah mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bulan Sya'ban, amalan nisfu Sya'ban yang ketiga kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Mazhab fi Sya'ban, yaitu memperbanyak membaca 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak. Afdal dzikri la ilaha illallah, karena sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Nah, ketika sudah selesai kita nisfu Sya'ban, pertengahan malam Sya'ban, berarti ada sebuah hadis larangan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jika memasuki pertengahan bulan Sya'ban, janganlah berpuasa. Jadi puasa Sya'ban itu disunahkan sampai pertengahan Sya'ban. Tidak boleh lagi puasa Sya'ban ketika sudah 15 Sya'ban. Tapi puasa Senin Kamis boleh, silahkan. Tidak menggugurkan sunnahnya puasa Senin Kamis yang memang sudah biasa kita lakukan di luar Sya'ban. Apalagi yang boleh, silahkan. Yang mau mengqada puasa silahkan. Apalagi ibu-ibu, banyak hutang puasanya. Kalau bisa silahkan di bulan Sya'ban ini niatkan untuk mengqada puasa selama 15 Sya'ban nih. Niatkan 1 sampai 15 niatkan mengqada puasa. Insyaallah dapat 2. Dapat qadanya, dapat keutamaan dari Sya'bannya. Jadi sekali layar 2 pulau terlampaui. Silakan niatkan qada saja. Insyaallah dapat pahala sunnahnya insyaallah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh khusus puasa Sya'ban. Yang boleh itu Senin Kamis silahkan. Memang puasa Senin Kamis disunahkan. Puasa qada, puasa nazar silahkan. Yang puasa-puasa wajib silahkan. Boleh. Nah, itu dia adalah amalan di bulan Sya'ban. Kita simpulkan hadirin yang Allah muliakan, bulan Sya'ban memang bukanlah bulan haram di antara 4 bulan haram, tetapi di antara 12 bulan ada 1 bulan yang sangat dimuliakan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan orang. Antara Rajab dan Ramadan di pertengahan sering dilalaikan orang, sehingga Nabi Muhammad memberikan motivasi kepada kita agar di bulan Sya'ban itu kita maksimalkan. Pertama, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Jadi jangan biarkan saat amal kita diangkat, kita dalam keadaan bermaksiat. Jangan sampai saat amal kita diangkat sedang nonton drama Korea. Jangan sampai saat amal kita diangkat kita sedang menonton sinetron yang sangat sekarang? Demi Cinta Ikatan Cinta. Lagi nonton Ikatan Cinta, amalnya diangkat. Kemarin Ibu Eka ditanya sama malaikat, Ibu Eka sedang ngapain waktu amalnya diangkat? Sedang nonton Ketika Cinta. Masya Allah. Tapi banyak-banyaklah berpuasa. Nabi bersabda, aku ingin saat amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Apalagi malam nisfu Sya'ban, malam Sabtu, malam Ahad besok, dari maghrib sudah masuk pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Maka maksimalkan dengan segala ibadah, apapun nama ibadahnya di malam itu. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholat, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak istighfar. Dan ingat, salah satu keutamaan dari Sya'ban ini adalah diampuni dosa-dosa kita. Kecuali 2 orang, saya lupa tadi mengingatkan. 2 orang ini tak diampuni dosanya. Yang musyrik dan masih punya permusuhan kepada orang lain.
Artinya jalin silaturahim di bulan Sya'ban ini. Antara bos dan bawahan mungkin ada selek, ada kebencian. Oh, tolong lapangkan hatinya, relakan, maafkan, karena kita nanti tidak menjadi orang yang mendapatkan ampunan di bulan Sya'ban. Mungkin antara karyawan dengan karunya pasti ada selek ya Ustaz, pasti ada selek. Bertahun-tahun kita bersama, ada salah cakap, salah ucap, salah omong, maka lapangkan dulu, maafkan dulu, relakan dulu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaidh wal afina 'anil nas. Karena ciri-ciri orang bertakwa adalah memaafkan sesama, memaafkan segala kesalahannya. Maafkan kepada orang-orang yang masih membenci, hilangkan kebenciannya. Kepada orang-orang yang masih mendendam, hilangkan dendamnya. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Kalau syirik, saya kira kita jauhlah dari syirik. Menyembah patung, menyembah pohon, menyembah pokok kayu, menyembah lata, menyembah Uzza, menyembah laut. Sudah jauhlah karyawan kita. Cuma mungkin dendam, iri, dengki, hasad masih ada, maka hilangkan itu ketika bulan Sya'ban ini. Karena hanya orang yang hilang, orang yang menghilangkan sifat-sifat dendam, sifat benci, permusuhan, itulah yang mendapat ampunan di bulan Sya'ban ini. Insya Allah kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya Allah, amin. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatul lil muttaqin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal-afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ini sudah Sya'ban. Mohon maaf selama ini banyak salah, banyak hilang, banyak kurang, banyak kata-kata yang tidak mungkin menyinggung perasaan selama kita bergaul. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah Bapak Ibu juga tidak ada lagi ganjalan-ganjalan di hati ini. Insya Allah semua sudah kita lapangkan di hati dengan maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya? Silakan. Saya lupa. Ini mengenai bulan puasa, Ustaz. Kan kalau laki perempuan kan puasanya tidak pernah 22 hari, gitu kan. Nah itu kan berarti tidak melewati pada bulan kan. Jadi kan kita kadang-kadang tak ingat nih beberapa bulan pernah Kak. Waktu itu kan harusnya kan lagi sebelum puasa lagi kan juga kan. Nah kita kan tak ingat nih kadang-kadang ada yang kurang-kurang itu kita tak ingat yang dulu gitu. Jadi bagaimana caranya kita supaya membersihkan lah semuanya itu, gimana caranya Ustaz? Oke. Baik, gini. Jadi ada beberapa pendapat ulama kan tentang tinggalnya puasa. Jadi ada puasa itu ditinggalkan karena dulu kekufurannya kepada Allah. Artinya dulu dia tidak puasa karena kenakalannya. Karena memang dia tidak mau puasa, mengingkari yang namanya puasa. Maka orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang belum dapat hidayah seperti ini, kemudian suatu ketika dia bertobat, kemudian dia pun mulai berubah dirinya, mulai dia sholat, mulai ikut puasa. Dulu nggak pernah sama sekali. Mulai dia balik sampai umur 30 nggak pernah sama sekali. Nakal, mencuri, berzina, tapi dia dapat hidayah. Maka orang-orang seperti ini tidak perlu qadha, tapi bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi kalau mau diganti, silahkan semampunya, tidak usah dihitung. Tapi kalau ibu kan bisa dihitung berapa tinggalnya, ya.
atau mungkin lupa 1 atau 2, insya Allah maafu anhum, Allah ampuni. Tapi sebisanya hitung kan, ya, karena kakak meninggalkan itu bukan karena keingkaran, bukan karena kebandalan, bukan karena kemaksiatan, tapi karena keadaan sakit, hamil, menyusui dan lain sebagainya. Itu boleh, ya. Adapun kak, silahkan. Ada pendapat dari Hanafi dan Maliki. Hanafi dan Maliki yang ibu dulu tinggal karena dia hamil atau menyusui, Hanafi dan Maliki itu wajib qadha, bukan fidyah kan? Bukan fidyah, wajib qadha. Tapi nanti beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Hambali agak sama pendapatnya. Agak sama, cuma kita adalah Imam Syafi'i. Kita pakai pendapat ulama kita Imam Syafi'i. Ada 2. Kalau ibu sedang hamil nih, yang ibu khawatirkan adalah keselamatan ibu. Ibu lemah. Sedangkan bayinya kata dokter kuat kok, sehat kok, tapi ibunya lemah, tepar mulai hamil. Kalau ibu puasa bahaya untuk ibu, maka ini qadha saja. Ya, tanpa fidyah. Qadha saja tanpa fidyah. Tapi kalau yang kita khawatirkan adalah keselamatan bayi kita, kalau kita puasa bahaya dengan bayi, dia butuh makanan. Dia butuh makanan di dalam perut, butuh nutrisi, butuh vitamin. Jadi itu, Bu, qadha dan fidyah. Qadha sekaligus fidyah. Nah, ibu kemarin tinggal gara-gara apa? Haid atau hamil atau melahirkan tadi? Kalau haid tadi bisa tuh diperhitungkan saja kak, setiap bulan Ramadan dapat sepekan misalnya 7 hari, kan ibu udah tahu kebiasaan ibu haid berapa hari, bisa tuh dihitung. Adapun 1, 2 atau apa, silahkan lebihkan. Misalnya aku biasa 7 hari, tapi kadang-kadang 8 hari, ya sudah buat 10 hari. Insya Allah lebihkan. Kalau kita hendak beramal itu lebihkan, ya lebihkan. Apa? Ya, niat mengganti puasa itu setelah kita Syawal. Selain 1 Syawal, 2 Syawal sampai bulan Sya'ban itu sudah boleh ganti mulai. Adapun tahun kemarin belum terganti, sudah masuk bulan Ramadan berikutnya, itu silahkan kita ganti lagi tahun depan. Walaupun ada juga sebagian ulama, kalau tak salah Ustaz Abu Zar Al-Ghifari, tahun kemarin aja belum terganti, ini sudah jumpa lagi tahun ini. Ada juga yang berkata, kalau tak salah itu saya baca Ustaz, qadha sekaligus fidyah kalau sudah lewat bertahun-tahun, qadha sekaligus fidyah. Tetapi ada juga pendapat mengatakan qadha saja seperti biasa. Masalah jumlahnya insya Allah ibu hitung-hitung saja, perkiraan ibu berapa, lebihkan kalau bisa, insya Allah Allah maafkan nanti selebihnya atau sekurangnya. Itu barangkali. Ya, demikian acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau ada yang mau ditanyakan lagi dari kakak, abang-abang? Ya, kita tutup dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.